Ibunya ini diinfokan kalau setelah lahir anak-anaknya itu meninggal, padahal kenyataannya kedua anaknya ini dipindahkan ke institut medis terdekat di Moskow waktu itu, dan akhirnya mereka menjadi subjek penelitian si Anokhin ini. Ilmuwan ini merekam interaksi mereka dengan Masha dan Dasha ini guys, dan setiap eksperimennya pun juga direkam di situ. Disengati listrik dan juga lambung mereka itu dipasang selang untuk mengecek jumlah cairan yang ada di lambung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten cerita Fatma, dan kali ini kita akan membahas tentang bayi kembar Siam yang menjadi objek penelitian dari seorang ahli fisiologi dari Soviet bernama Pyotr Anokhin. Nah, dua bayi kembar Siam ini lahir di Moskow. Konon, mereka ini menjadi objek eksperimen dari si Anokhin ini, dan dalam eksperimen ini, ternyata guys, kedua kembar Siam ini disiksa, diasingkan, dan menjadi jauh dari interaksi manusia guys. Dan ternyata ditemukan bahwa si kembar Siam ini memiliki pribadi yang bertentangan. Yang satu menunjukkan sifat empati, dan yang satu lagi menunjukkan sifat psikopat. Langsung saja kita ke ceritanya. Berawal dari seorang ahli fisiologi bernama Pyotr Anokhin yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti tentang peredaran darah dan syaraf manusia guys. Nah, tujuan penelitian dia ini menunjukkan dengan tepat berbagai fungsi sistem syaraf dan peredaran darah manusia, khususnya ketika seseorang itu kurang tidur, mengalami perubahan suhu ekstrim, atau yang tidak mendapat makan guys. Kebetulan guys, waktu itu terlahir bayi kembar Siam bernama Masha dan Dasha Krivoshapova tahun 1950 di Moskow. Bayi ini memiliki dua tubuh yang berbeda, tapi mereka cuma memiliki dua kaki, jadi mereka itu berbagi kaki guys untuk berjalan. Uniknya, sistem peredaran darah mereka itu tergabung, tapi sistem saraf pusat mereka itu terpisah karena si Anokhin ini melihat bayi kembar Siam merupakan objek yang sangat menarik. Akhirnya, Dasha Masha ini jadi objek penelitian dari Anokhin. Gak lama setelah dia lahir, dia itu diambil guys dari ibunya. Ibunya ini nggak tahu kalau anaknya ini masih hidup karena dari pihak rumah sakit, ibunya ini diinfokan kalau setelah lahir anak-anaknya itu meninggal kena pneumonia. Padahal kenyataannya kedua anaknya ini dipindahkan ke institut medis terdekat di Moskow waktu itu, dan akhirnya mereka menjadi subjek penelitian si Anokhin ini. Karena para ilmuwan ini penasaran dengan kondisi dari Masha dan Dasha ini, mereka akhirnya mulai melakukan eksperimen-eksperimen yang akhirnya akan menyiksa kedua kembar Siam ini. Eksperimen yang mereka lakukan salah satunya yaitu menguji tekanan fisik antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara si Masha dan Dasha ini mereka diuji tekanan fisiknya, yaitu dengan cara salah satunya ditutup dengan es, dan kembaran satunya ini akan dilihat bagaimana reaksinya. Selain itu, mereka juga diberikan panas yang sangat ekstrim, rangsangan yang menyakitkan, dan juga sempat mereka itu disuntikan yodium radioaktif. Mengerikannya lagi guys, dua kembar Siam ini sempat disengati listrik, dan juga lambung mereka itu dipasang selang untuk mengecek jumlah cairan yang ada di lambung mereka. Dan sempat juga mereka itu dilarang tidur guys. Dan gilanya lagi, eksperimen ini telah berlangsung bertahun-tahun dari mereka bayi sampai mereka itu berusia sekitar 12 tahun guys. Dan ternyata selama mereka itu tinggal dan menjadi objek eksperimen di Institut Medis Akademi Ilmu Kedokteran Uni Soviet, para ilmuwan ini merekam interaksi mereka dengan Masha dan Dasha ini guys, dan setiap eksperimennya pun juga direkam di situ. Dari mulai bayi sampai mereka itu kanak-kanak guys. Rekaman itu guys, sebagian besar itu nunjukin tentang stimulus-stimulus yang dikasih ke dua kembar tadi, dan reaksi antara yang dilukai dan yang tidak dilukai guys. Jadi itu adalah semacam dokumentasi eksperimen gitu loh guys. Nah, di situ juga terdapat dokumentasi tentang cara mereka belajar memakai kaos kaki, dan juga cara mereka memakai kruk untuk berjalan guys. Karena mereka itu cuma punya dua kaki, mereka itu menggunakan kruk juga dua. Si Dasha memakai satu kruk, dan si Masha juga memakai satu kruk guys. Jadi mereka jalannya berdua gini guys. Jadi kayak satu pasang kaki tetapi dua tubuh yang berbeda gitu guys. Laporan lain menginfokan kalau mereka itu juga disuntik dengan zat yodium radioaktif untuk menunjukkan apakah zat ini bisa berpindah dari aliran darah
satu ke lainnya guys. Dan dalam eksperimen itu juga salah satu itu diberi makan dan satunya dibiarkan kelaparan guys. Tujuannya untuk mengukur cairan lambung dengan menggunakan selang yang dimasukkan ke perut mereka. Singkat cerita, semakin mereka juga beranjak usianya, mereka itu semakin menunjukkan pribadinya masing-masing guys. Di sisi lain, yang bernama Masha ini, dia mulai menunjukkan sifat tidak patuh kepada para peneliti atau perawatnya di situ guys. Sementara itu, Dasha, dia lebih mudah untuk diarahkan. Contohnya ketika kedua anak ini diminta untuk memakai kaos kaki. Dasha ini dengan responsif segera mengangkat kakinya lalu mencoba memakai kaos kaki. Sementara si Masha itu akan membuang kaos kakinya guys. Hasilnya, si Dasha ini dengan cepat belajar menggunakan kaos kaki, sementara si Masha butuh waktu yang lebih lama dari Dasha untuk bisa menggunakan kaos kaki. Dan dia juga cenderung lebih lama untuk berkonsentrasi daripada Dasha. Seiring bertambahnya usia lagi, mereka berdua ini berteman dengan seorang wanita bernama Julia Butler. Dalam pertemanan bertiga ini, Julia menyebutkan kalau Masha itu lebih dominan guys. Jadi Masha itu sering berbicara lebih daripada Dasha dan dia itu selalu tidak memberikan ruang lebih sama si Dasha ini untuk berbicara. Dan Julia juga menyampaikan kalau Masha ini menunjukkan sifat yang kompulsif, berbohong, dan juga menunjukkan sifat narsistik guys. Di sisi lain, Dasha ini dia tumbuh menjadi lebih patuh dan lebih bersemangat guys. Emosionalnya dia itu lebih stabil dan Dasha ini menunjukkan sifat yang lebih kooperatif ketika dia diminta untuk bekerja sama atau diberikan perintah dari orang lain guys. Dan sebenarnya hal ini sudah kelihatan ketika balita. Jadi waktu balita itu, Dasha selalu menjadi orang yang pertama lulus tes koordinasi motorik dan dia selalu menyelesaikan tugas yang diberikan untuk keduanya guys. Nah, semakin bertambahnya usia lagi guys, Dasha ini semakin mencoba untuk bonding sama Masha, tapi si Masha-nya itu selalu menolak dan berusaha menjauh sama si Dasha ini guys. Menurut Julia, teman dari Masha dan Dasha ini, dimana si Julia ini juga sering menulis buku tentang dua kembar siam ini. Julia ini bilang kalau Masha itu mulai sering memukuli parahnya sampai si Dasha itu hidungnya berdarah guys, dan sempat juga mengancam buat membunuh si Dasha. Tapi guys, si Dasha ini nggak pernah ngelawan si Masha dan dia lebih memilih ketika Masha ini tidur, dia membersihkan hidungnya supaya tidak terlihat ketika ada perawat yang datang guys. Jadi Dasha itu pengennya ketika perawatnya datang tuh terlihat mereka berdua baik-baik aja gitu loh guys. Singkat cerita, Masha dan Dasha ini beranjak berusia 18 tahun guys. Si Dasha ini sempat jatuh cinta guys sama teman sekolahnya. Jadi kan mereka itu sekolah di sekolah difabilitas guys. Mereka ini berteman dan salah satu siswa di sana bernama Slava. Dan karena tahu kalau Dasha ini ternyata suka, Masha ini marah guys. Karena Dasha itu mungkin lebih nurut ya guys. Jadi dia itu bisa dikatakan cenderung agak segan dengan si Masha ini. Selain itu, si Masha itu juga nunjukin kalau dia itu sangat mengontrol dan manipulatif. Dia itu juga suka berbohong, nggak suka berbaur sama orang. Dia lebih cenderung untuk menjauhi orang-orang dan dia juga menunjukkan ciri-ciri psikopat yang sangat meresahkan. Nah, karena Masha ini nggak setuju hubungannya si Dasha dengan Slava, Masha itu sering menyerang Slava itu dengan serangan fisik guys. Si Masha ini juga sering mengungkapkan kata-kata yang tidak mengenakan atau menyerang secara verbal. Ujungnya guys, karena sifat si Masha ini yang suka mengontrol, Dasha itu sempat kepikiran untuk bunuh diri dengan cara gantung diri guys di waktu usianya dia 18 tahun. Lalu guys, setelah si kembar siam ini sudah mulai beranjak dewasa, akhirnya mereka itu ketemu lagi guys dengan ibu kandungnya. Di sini nggak dijelasin ya guys gimana caranya ibunya itu diberitahu kalau ternyata anaknya masih hidup. Akhirnya mereka bertiga ini bertemu guys. Ternyata di situ Masha itu keberatan tinggal bersama ibunya dan akhirnya ibunya itu setelah 4 tahun tinggal bersama Masha dan Dasha diusir sama Masha. Akhirnya si Masha Dasha ini hidup secara berisolasi atau mengisolasi diri lagi guys. Karena si Dasha ini udah nggak kuat dengan kelakuannya Masha, sehingga si Dasha sendiri sudah nggak bisa kontrol penuh akan dirinya guys. Jadi si Dasha ini mulai stres dan dia mulai aktif mengkonsumsi alkohol guys. Tujuan si Dasha ini minum alkohol secara berlebih itu biar melalui aliran darah mereka si Masha itu juga bisa ikutan mabuk gitu loh guys. Jadi kalau anggapannya si Dasha, kalau dia minum karena darahnya itu mengalirnya sama, jadi si Dasha itu juga bisa ikutan mabuk. Nah, tujuannya kalau si Dasha ini dia itu udah bener-bener mabuk, nggak sadar, si Dasha itu nggak bakalan dilecehkan secara fisik sama si Masha.
Dan masa-masa 18 tahun ketika si Dasha itu jatuh cinta sama si Shafa, teman satu sekolahnya, Masha ini nggak nunjukin sama sekali ketertarikan tentang romance atau dia itu mempunyai ketertarikan kepada laki-laki guys. Tapi si Masha ini sangat suka nonton film-film yang di situ tuh banyak wanita cantiknya guys. Nah di situ diduga si Masha ini memiliki kecenderungan disorientasi seksual guys. Dan dari catatannya si Butler, teman kecilnya Masha sama Dasha ini, si Butler ini bilang kalau Masha ini katanya sayang sama Butler, terus sering nyium Butler dan bahkan kadang sering gigit telinganya Butler gitu loh guys. Nah dan si Butler itu juga menyampaikan kalau si Masha itu memaksa si Dasha, dan ternyata gak cuma Dasha guys, si Julia itu juga dipaksa sama si Masha untuk berpakaian seperti laki-laki dan tidak boleh menggunakan perhiasan apapun, jadi biar terlihat seperti sosok laki-laki guys. Akhirnya setelah usia mereka itu 53 tahun, tepatnya pada tahun 2003, Masha itu mendapat serangan jantung yang mematikan. Karena kondisi saudara kembarnya itu kritis, otomatis si Dasha itu juga mengalami kondisi yang sangat rapuh. Singkat cerita, Masha ini meninggal guys. Setelah diinfokan kalau Masha ini meninggal, dokter menyarankan kalau Dasha ini segera dipisahkan dari jasad saudara kembarnya. Tapi di sini si Dasha itu menolak guys. Akhirnya dalam jarak waktu 17 jam, Dasha juga nyusul meninggal karena dia keracunan darah. Keracunan darah ini dipicu karena kontaminasi racun yang dikeluarkan oleh mayat dari saudara kembarnya tadi guys. Sampai sini kisahnya selesai. Nah itu tadi guys kisah dua kembar Siam, Masha dan Dasha yang menjadi korban eksperimen dari seorang ahli fisiologi dari Soviet. Kalau kalian mau tahu cerita yang lebih seru lagi, kalian harus subscribe channel ini, share cerita ini ke teman kalian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.